warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Trioktanesa Evit dengan NIM 19231013 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Febrianto, MPD. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Implementasi Pembelajaran Inquiry Terbimbing terhadap hasil belajar siswa pada materi kalor dan perubahannya di SMPN 29 Padang. Selanjutnya, bab 1 yaitu melalui latar belakang. Penelitian saya ini dilatar belakangi oleh pendidikan, di mana pendidikan menurut Yatimah merupakan salah satu komponen yang ikut menunjang keberhasilan pembangunan bangsa. Nah, dalam peraturan pemerintah nomor 19 ayat 1 menyatakan bahwa proses pembelajaran pada suatu pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif. Nah, pada pendidikan kali ini, Indonesia menggunakan kurikulum 2013 atau biasanya disingkat dengan K13, di mana pada kurikulum ini merupakan menekankan pemahaman skill dan pendidikan berkarakter, di mana peserta didik dituntut untuk dapat memahami materi secara aktif pada saat pembelajaran. Lalu pada kurikulum 2013 ini salah satu mata pelajarannya adalah pembelajaran IPA terpadu. IPA terpadu merupakan ilmu pengetahuan yang dimana peserta didik dengan lingkungannya belajar atau diharapkan dapat membantu peserta didik secara langsung untuk memahami pembelajaran dan sikap yang terdapat dalam peserta didik. Nah, melalui IPA terpadu ini adanya model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya lakukan pada penelitian ini yaitu model pembelajaran inquiry terbimbing. Model pembelajaran inquiry terbimbing ini merupakan suatu model pembelajaran yang mengacu kepada kegiatan penyelidikan dan menjelaskan hubungan antara objek dan peristiwa. Saya telah melakukan observasi dan wawancara pada SMP 29 Padang, di mana pada observasi didapatkan masih minimnya siswa menyelesaikan suatu permasalahan dengan melakukan penyelidikan. Nah, siswa masih memecahkan masalah dengan menggunakan bantuan buku. Nah, untuk itu solusi yang saya sarankan yaitu adanya implementasi penggunaan model pembelajaran inquiry terbimbing pada materi kalor dan perubahannya. Lalu identifikasi masalah yang saya dapatkan yaitu siswa kurang cakap dalam melakukan penyelidikan dalam suatu permasalahan yang akan dipecahkan. Masih kurangnya pemahaman siswa dalam melakukan suatu penyelidikan untuk memecahkan masalah yang dihadapi sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, dan masih minimnya motivasi belajar siswa sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan latar belakang batasan masalah ini, pada penelitian ini saya lebih berfokus pada pengaruh penggunaan model inquiry terbimbing terhadap hasil belajar siswa dengan materi yaitu kalor dan perubahannya pada siswa SMP kelas 7 pada KD 3.4 dan 4.4, namun dilihat pada ranah kognitifnya saja. Lalu, rumusan masalah pada latar belakang yang saya dapat yaitu apakah terdapat pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap hasil belajar siswa SMPN 29 Padang pada materi kalor dan perubahannya. Dengan tujuan penelitian yaitu ingin mengetahui pengaruh dari penggunaan model inquiry terbimbing terhadap hasil belajar siswa IPA SMP N29 Padang kelas 7 pada materi kalor dan perubahannya. Manfaat penelitian ini yaitu bagi penelitian sendiri yaitu dapat dijadikan salah satu penambahan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran IPA serta bekal untuk menjadi guru. Lalu bagi pendidik yaitu dapat dijadikan sebagai sumber informasi, memilih model pembelajaran yang tepat,
Salah satunya model inquiry terbimbing sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA. Untuk peneliti lain sebagai bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya, bab 2 merupakan kajian teori. Pada kajian teori, yang pertama itu belajar dan pembelajaran. Menurut Slamet pada tahun 2010, belajar adalah salah satu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Pada proses pembelajaran ini adanya pembelajaran IPA, di mana pembelajaran IPA adalah salah satu materi pembelajaran yang mempelajari fenomena alam. IPA ini memiliki sikap ilmiah atau scientific attitude, adanya produk ilmiah atau scientific product, dan adanya proses ilmiah atau scientific process. Lalu model pembelajaran inquiry terbimbing merupakan model pembelajaran menurut Gulo dan Suwanto pada tahun 2009. Pembelajaran model inquiry terbimbing ini tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi seluruh potensi yang ada termasuk pengembangan emosional, keterampilan berpikir sementara, dan yang lainnya. Lalu hasil belajar pada model pembelajaran inquiry terbimbing akan mendapatkan hasil belajar. Hasil belajar merupakan adanya dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar ini. Yang pertama, dari diri siswa itu sendiri dan adanya kemampuan yang sangat besar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, hasil belajar ini lebih berpatokan kepada ranah kognitifnya, di mana siswa nantinya akan dilihat melalui perubahan perilaku yang terjadi pada kawasan kognisi siswa. Penelitian atau rujukan penelitian yang relevan yang saya gunakan itu ada 5 peneliti. Ya, teman-teman bisa lihat di slide PPT yang telah saya tampilkan. Lalu ini merupakan kerangka berpikir dari penelitian saya. Nah, teman-teman bisa melihat kerangka berpikir pada slide presentasi yang telah saya tampilkan. Selanjutnya bab 3, yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian saya kali ini yaitu penelitian kuasi eksperimen dengan desain post-test only non-equivalent control group design dengan kelompok kontrol tanpa penugasan random dengan populasi peserta didik kelas 7 SMPN 29 Padang. Validitas dan data. Variabel dan data. Adanya variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat yaitu pada peneliti adalah hasil belajar peserta didik. Namun variabel bebas yaitu model pembelajaran inquiry terbimbing. Lalu ada data primer dan data sekunder. Data primer yang diambil adalah tes untuk pengetahuan yang telah dilakukan untuk pada pembelajaran inquiry terbimbing. Sedangkan data sekunder yaitu diambil dari guru IPA kelas 7. Pada prosedur penelitian, saya lakukan ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah tahap pelaksanaan, yang ketiga adalah tahap penyelesaian. Adapun teknik pengumpulan dan validitas instrumen penelitian yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data dalam menggunakan tes objektif. Nah, instrumen tes yang digunakan yaitu tes hasil belajar post-test. Tes yang digunakan berupa soal pilihan ganda. Validitas dan instrumen penilaian. Validitas yang pertama yaitu kita harus validasi butir soal, di mana merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui keabsahan atau ketepatan pertanyaan dengan mengukur variabel yang diteliti. Lalu melakukan reliabilitas, di mana reliabilitas yaitu merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui kehandalan suatu item pertanyaan atau mengukur variabel dan yang diteliti. Lalu adanya indeks kesukaran. Indeks kesukaran ini merupakan bermutu atau tidaknya butir-butir soal item yang diketahui dari derajat kesukaran atau taraf kesulitan yang dimiliki oleh masing-masing butir soal.
adanya daya pembeda, di mana daya pembeda adalah kemampuan suatu indikator untuk menentukan apakah tes hasil belajar yang dibuat dapat membedakan peserta didik yang berkemampuan tinggi dengan peserta didik berkemampuan rendah, dan adanya kualitas pengecoh. Kualitas pengecoh ini merupakan seberapa baik pilihan yang salah yang dapat mengecoh peserta didik untuk melakukan tes yang tidak menyetujui kunci jawaban yang tersedia. Teknik analisis data yang digunakan yaitu adanya uji prasyarat. Sebelum dilakukan perhitungan dengan uji T terlebih dahulu, harus digunakan memenuhi uji prasyarat, di mana terdapat uji prasyarat ini harus dipenuhi ada dua, yaitu uji homogen dengan rumus yang tertera pada PPT dan uji normalitas. Selanjutnya kita masuk ke uji hipotesis. Uji hipotesis ini terdiri dari parametrik dan non-parametrik, di mana uji hipotesis ini diperoleh hasil pengukuran kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah hasilnya sesuai dengan hipotesis yang kita harapkan. Pada non-parametrik menggunakan uji Wilcoxon dan uji Maney-Whitney, dan parametrik menggunakan uji T. Mungkin sekianlah proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.